Oke pemirsa, kita tinggal ke gawe budak ini tadi. Langsung kita closing. Untuk acara ini saksikan terus. Bukan lagu lama. Untuk acara berikutnya. Oke, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan tentunya pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker serviks. Dan tentunya telah hadir bersama kita di tengah-tengah kita di acara kita ini tentunya bersama Dr. Rizal Sanit SPOG Subsong Mars PhD selaku dokter spesialis Obgyn konsultan onkologi. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Waduh, ini warna hijau dan warna biru ya dok ya. Hampir senada ini. Oke, baik. Bagaimana kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat kita. Itulah yang paling penting adalah sehat. Benar sekali. Tentunya sehat itu sangat penting sekali ya dokter, karena apapun kegiatan dan apapun setiap hari yang kita lakukan itu kalau tidak sehat itu pasti berantakan semuanya ini ya dok ya. Baik dokter, dengan tema kita pada malam hari ini adalah deteksi dini kanker serviks ini dokter ya. Banyak memang beberapa pemirsa di Sriwijaya TV ini yang mengetahui tentang kanker serviks dan ada pun yang belum mengetahui ini dokter. Iya, kanker serviks itu apa ini dokter sebenarnya? Nah ini ya, kanker serviks ini lagi ngetren sih sebetulnya ya. Banyak sudah orang yang paham ya, banyak orang yang sudah tahu, tapi belum begitu antusias mau diapain gitu kan. Kalau kita lihat kanker serviks, kita harus tahu dulu anatominya ya. Kanker serviks ini adalah kanker pada wanita. Letaknya di serviks atau leher rahim ya. Jadi di dalam kandungan ya, kandungan itu anatominya mulai dari depan ya, bibir kemaluan, kemudian liang senggama. Nah, di dalamnya itu ada serviks ya atau leher rahim yang nyambung ke rahim ya. Nah, kanker disitulah letak dari kanker leher rahim ya. Nah, ini memang kanker leher rahim ini di Indonesia itu nomor 2 terbanyak setelah kanker payudara. Oleh karena itu mari kita pahami apa itu kanker leher rahim. Kemudian kita bisa mengenalnya. Nah, gitu. Oke, baik dokter. Kalau untuk yang membedakannya sendiri ini dokter, tadi kanker serviks dan juga ini ada tadi yang namanya kanker rahim ya dokter ya? Atau itu sama atau bagaimana ini dokter? Jadi kanker serviks itu adalah kanker leher rahim. Nah, tapi ada juga kanker rahim. Tapi yang paling banyak itu adalah kanker leher rahim. Kanker leher rahim itu letaknya memang secara kasat mata kita tidak bisa melihatnya, kecuali memang harus diperiksa. Sehingga dengan diperiksa kita akan mengetahui apakah ada kelainan pada leher rahim atau serviks ini. Oke, baik dokter. Ini kan banyak pemirsa Jendela sendiri ini yang tidak mengetahui tentang leher rahim ini sendiri dokter. Iya, untuk betul. letaknya sendiri itu seperti apa dan untuk bagaimana dan apa itu tujuannya sendiri itu untuk leher rahim itu seperti apa, itu bagaimana itu dok? Baik, jadi seorang wanita itu normal dia ada namanya leher rahim ya. Bagian dari alat kandungan ya. Nah, leher rahim ini letaknya di dalam liang senggama. Liang senggama. Artinya kita bisa melihat dengan alat khusus ya, dia harus periksa dalam dengan posisi litotomi kita mengangkang ya. Kemudian kita gunakan alat namanya spekulum gitu ya. Dengan alat spekulum mungkin kita bisa lihat dengan ada lampu penerang, lampu sorot gitu ya, sehingga kita bisa melihat leher rahim itu dengan mata. Jadi dengan mata kita sebetulnya bisa melihat adakah kelainan leher rahim. Tapi kalau dia masih prakanker itu kita tidak bisa melihat. Tapi dengan mata, kalau dia sudah jadi kanker pasti akan kelihatan.
asalkan perempuan tersebut atau ibu ini bersedia untuk diperiksa, karena itu kan mesti periksa dalam namanya. Nah, terkadang kita ini tabu untuk meriksa atau malu gitu ya untuk periksa, sehingga kanker leher rahim ini terdeteksinya sudah stadium lanjut begitu. Oke, baik. Iya. Kalau untuk stadiumnya sendiri nih dokter, dari kan kebanyakan banyak yang perempuan ini taunya kanker serviks saja dokter, tidak tahu adanya kanker rahim ataupun leher rahim ini dokter, kan kebanyakan. Kalau untuk urutannya sendiri dokter, terkenanya kanker serviks itu atau kanker rahim dulu atau leher rahim dokter? Jadi yang paling banyak itu adalah kanker leher rahim. Kalau kanker rahim itu ada juga tapi tidak terlalu besar ya. Nah, kanker leher rahim ini kenapa dia gampang terkena kanker gitu ya? Ini biasanya dikarenakan adanya hubungan suami istri atau hubungan kelamin ya, hubungan kelamin. Nah, leher rahim ini kita sudah sampai saat ini sudah tahu penyebabnya, penyebab kanker leher rahim itu ya. Nah, kalau kita ketahui dari awal akan kita terapi dengan cepat. Nah, tapi pada saat ini data menunjukkan kanker leher rahim ini 70% datang sudah stadium lanjut. Artinya stadium advance. Artinya kalau stadium lanjut, maka pengobatannya itu membutuhkan waktu lama, membutuhkan biaya yang mahal, dan responnya sangat tergantung dari kondisi badan ibunya sendiri. Ya, bisa responnya jelek, bisa baik, sangat tergantung itu. Oleh karena itu, dengan mengenalnya dari awal itu akan sangat-sangat bagus, karena bisa diobati deh. Oke, masih bisa diobati ya ini dokter ya? Iya. Kalau untuk usia sendiri dokter, saat ini yang paling banyak terkena itu di usia berapa dok? Yang banyak terkena sekarang adalah stadium lanjut antara umur 25 sampai 45. 25 Umumnya adalah usia reproduktif, usia yang betul-betul lagi bagus-bagusnya, jadi untuk bekerja, gitu, rumah tangga gitu ya. Produktif, usia produktif artinya kan. Nah, ini sangat sayang kita terdeteksinya pada usia itu sudah lanjut begitu, ya kan? Karena ini akan mempengaruhi lama pengobatan ya, otomatis dia akan mempengaruhi rumah tangganya begitu ya. Pasti akan semua akan terpengaruh dengan dia dirawat, diobati, perlu waktu panjang pengobatannya. Perlu waktu panjang ya dokter ya untuk perawatannya sendiri. Kalau untuk perawatannya sendiri ini kan banyak ya dokter ya, dan dari dia harus konsultasi terlebih dahulu. Betul. Baru kita mengetahui bagaimana kondisinya, nanti baru dilakukan perawatan sendiri ya dokter. Betul. Baik dokter, kalau untuk penyebab tadi kan ada beberapa yang sudah disebutkan ya dokter ya, adanya hubungan katakanlah suami istri ya dokter ya, dan juga terkait dengan virus yang pastinya ya dokter. Betul. Nah, kalau untuk virus ini sendiri itu bagaimana ini dokter? Sampai saat ini kan sudah dikenal ya, penyebab utama ini adalah namanya human papilloma virus. Human papilloma virus adalah ada dua, low risk dengan high risk. Yang menyebabkan kanker ini adalah yang tipe high risk. Yang paling banyak di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan ini, tipe 16, 18, 31. Ini yang banyak di Indonesia. Banyak lagi tipe-tipe yang lain ya. Nah, virus ini umumnya didapat melalui hubungan seksual. Hubungan seksual ya dokter ya. Jadi memang salah satunya ya dokter, salah satunya adalah hubungan seksual. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Dr. Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein, Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner, yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner, baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass.
SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah neovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan